Pemirsa, usai Kamis Putih, rangkaian Trisuci Paskah berlanjut dengan ibadah Jumat Agung. Untuk memantau jalannya rangkaian ibadah Jumat Agung, kita bergabung langsung dengan rekan Febrian Ahmad di Gereja Katedral Jakarta. Selamat pagi Febrian, apa saja rangkaian ibadah Jumat Agung di Katedral Jakarta? Ya, Gempa, rangkaian Jumat Agung sudah dimulai di Katedral Jakarta, di mana nanti akan diawali dengan jalan salib yang sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan ada 3 prosesi ibadat, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 dan juga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sedang saksikan saat ini adalah prosesi jalan salib yang sedang dilakukan, di mana ada adegan yang diperankan oleh orang Buddha Katolik Gereja Katedral, bagaimana dia memperlihatkan situasi pada saat proses Yesus sesaat sebelum disalib, dan juga nanti akan ada menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus disalib untuk dapat menebus dosa dari seluruh umat Kristiani. Dan tentunya proses ini juga menjadi penting karena masyarakat dan juga umat Kristiani di Jakarta khususnya begitu antusias untuk dapat melakukan atau menyaksikan prosesi ini, karena ada 3.000 kursi yang sudah disiapkan. Dan yang menjadi lebih menarik lagi, khusus untuk di tahun ini, untuk masyarakat yang ingin melihat prosesi jalan salib, mereka tidak diperlukan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, sehingga ini akan lebih hikmat dan juga lebih khusyuk prosesnya untuk dapat diikuti oleh masyarakat yang ada di Gereja Katedral Jakarta. Barulah nanti setelah jalan salib pukul 12 akan ada ibadat pertama dan juga akan ada 2 ibadat lainnya. Tapi Gempa dan juga pemirsa, bukan hanya di kawasan Jakarta saja yang merayakan Paskah di Jumat Agung ini dengan khusyuk, tapi juga rekan-rekan kita ataupun saudara-saudara kita umat Kristiani di Larantuka pun ikut merayakan dengan cara yang berbeda, di mana mereka membludaki untuk dapat melakukan ziarah di Larantuka untuk dapat menyambut Paskah di tahun ini. Kita saksikan bersama pemirsa, di mana H-1 perayaan Semana Santa, ribuan peziarah ini tampak membludak. Peziarah datang dari berbagai daerah, tampak kedatangan melalui pintu pelabuhan kapal feri Waibalun, Larantuka untuk mengikuti Semana Santa Jumat Agung. Ada sebanyak 1.000 peziarah dari daratan Pulau Timur tiba di kota Larantuka, Renha Rosari, dalam rangka mengikuti prosesi Jumat Agung. Dari pantauan di lapangan, tampak rombongan peziarah tiba di pelabuhan feri Waibalun, dan saat tiba terpantau para peziarah ini berdesakan keluar dari kapal, kemudian langsung dijemput bus dan diantar ke sejumlah penginapan. Prosesi Semana Santa ini merupakan sebuah prosesi budaya rohani peninggalan bangsa Portugis yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Flores Timur, yang sudah menjadi kegiatan turun-temurun menjelang perayaan Paskah. Dan puncak perayaan Semana Santa adalah pada Jumat Agung atau Sesta Vera pada pagi hari, melalui arak-arakan perahu di laut yang mengantar patung Yesus tersalib dari kepala Tuan Menino menuju ke Pantai Kuce, depan kediaman dari Raja Larantuka. Dengerin omongan papi waktu itu. Dan tentunya karena prosesi dari perayaan Paskah di tahun ini sudah begitu antusias, masyarakat bisa datang dengan kapasitas yang lebih maksimal juga, dan juga tentunya dilakukan khusyuk karena secara kebetulan juga Paskah bertepatan di bulan Ramadan. Nah, untuk membahas sebenarnya apa makna dari prosesi jalan salib dan juga makna Paskah di tahun ini, kami sudah bergabung bersama dengan Romo Hani di sini. Romo, ya, kita sedang saksikan ini prosesinya. Begitu hikmat jalan salib, apa sih Romo makna dari jalan salib ini sebenarnya? Ya, jalan salib adalah kita mengenangkan Yesus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan inilah jalan pemberian diri, jalan pengorbanan diri, dan dengan itu dia ditinggikan dan akan dimuliakan dalam kebangkitan. Nah, anak-anak ini yang sekarang sedang membuat sebuah penampilan, sebuah renungan jalan salib dalam cara yang kreatif, karena biasanya kalau dalam jalan yang biasa akan ada 4 perhentian mengenang peristiwa-peristiwa di dalam sejarah kisah sengsara itu, dari diadili Pilatus sampai nanti dimakamkan. Tapi anak-anak ini mencoba merefleksikan dalam konteks keluarga modern sekarang ini, kekinian, dan dari situ mereka ingin menyampaikan pesan
pasti nanti akan diberikan highlight juga apa maknanya dalam salah satu adegan-adegan dalam Jalan Salib itu bagi mereka. Artinya ini akan lebih mudah untuk dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Romo, tapi kalau kita melihat Paskah di tahun ini, tema yang diambil adalah peran kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Apa alasan dibalik pemilihan tema ini, Romo? Ya, ini merupakan rangkaian dari sebuah cara kita Gereja Katolik khususnya Agus Pandagung Jakarta untuk merenungkan 5 tema besar dalam rangka ingin mendalami ajaran sosial gereja yang terdiri 5 tema. Dan setiap tahun kita lakukan 1 tahun 1 tema. Kita sampai pada tema yang kedua. Kita ada 5 tema. Tema pertama adalah penghargaan martabat manusia. Yang kedua adalah kesejahteraan bersama atau bonum commune. Yang ketiga prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Prinsip keempat adalah keberpihakan kepada mereka yang lemah, menderita, berkekurangan dan miskin. Dan kelima adalah kesadaran ekologis, merawat bumi rumah kita bersama. Jadi kita sampai pada tema yang kedua, yaitu bonum commune atau kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama. Ya, selain tema yang juga menarik, tentunya di katedral kita melihat ornamen, ada siluet dari wayang seperti itu. Ini mengapa demikian, Romo? Dicampurkan antara Nusantara dengan peribadatan Paskah di tahun ini. Ya, ini saya kira salah satu upaya kita mewujudkan apa yang diharapkan dari Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, bahwa setiap orang Kristiani Katolik umat KAJ diharapkan memiliki tumbuh akhirnya 2 karakter atau watak dasar, yaitu peduli, bela rasa, dan yang kedua adalah cinta tanah air. Dan ini bagian dari kita merawat kesadaran bersama sekaligus memupuk kecintaan di depan Nusantara. Maka kisah dalam Paskah, rangkaian Paskah mulai Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah dicoba dibuat dalam bentuk siluet wayang, supaya kita ada tetap keterkaitan dan juga kecintaan terhadap budaya Nusantara, budaya yang ada pada kita. Iya, kecintaan terhadap budaya Nusantara juga ini bisa dituangkan dari Hari Raya Paskah ini, sehingga seluruh umat bisa bersukacita, serta juga kita bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga ini sangat menunjukkan begitu indahnya Indonesia. Romo Hani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat kembali beraktivitas, Romo, dan pemirsa. Tentunya perayaan ibadah Paskah yang dilakukan bukan hanya bagi masyarakat yang ada di Jakarta saja, tapi juga dengan masyarakat yang berada di kawasan lain, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara di sana. Halo, Dana, bagaimana dengan situasi perayaan Paskah di Medan saat ini, tempat Anda melaporkan? Febri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa perayaan Paskah khususnya untuk ibadah Jumat Agung tidak hanya dilaksanakan di Jakarta namun juga di wilayah Kota Medan. Hari ini saya memantau di Gereja Santa Maria Tak Bernoda asal Kota Medan, Sumatera Utara. Dan tadi umat Katolik yang hadir untuk mengikuti prosesi sudah datang sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini bisa kita saksikan bahwa saat ini setengah berlangsung prosesi salib yang mana tadi sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rangkaian ini sendiri merupakan rangkaian pembuka untuk ibadah Jumat Agung hari ini, di mana devosi Jalan Salib ini untuk memaknai atau menggambarkan salib dan peristiwa penyaliban terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dari devosi Jalan Salib ini sendiri, umat Katolik diharapkan dapat memaknai Jalan Salib dan juga memaknai bahwa memikul beban salib sendiri sehari-hari yang kemudian dengan penuh kekuatan dan juga kesabaran. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat Agung di Gereja Santa Maria Tak Bernoda asal atau Katedral Medan ini sendiri akan dibagi ke dalam 2 sesi, di mana nanti untuk sesi pertama baru akan dimulai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua nanti akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan ibadah pun bisa diikuti secara langsung di gereja ataupun bisa mengikuti secara online melalui streaming yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Katedral Medan, khususnya dari Gereja Santa Maria Tak Bernoda asal Kota Medan, yang mana tema besar Paskah hari ini adalah
gereja Katolik yang bersekutu. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dari bacaan ini sendiri dapat diketahui beberapa poin penting, diantaranya bersekutu itu penting untuk bertumbuh, kemudian hidup dalam persatuan dan kerukunan, dan juga serta saling memperhatikan satu sama lain. Nah, rangkaian Paskah ini dimulai dengan Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, dan hari ini Jumat Agung, dan besok nanti akan dilaksanakan Sabtu Suci hingga nanti Minggu Paskah. Febri. Iya, terima kasih Dana Pangaribuan atas laporan Anda dari Medan, Sumatera Utara. Dan tentunya karena animo masyarakat begitu tinggi untuk dapat merayakan Paskah di tahun ini, pemirsa, Gereja Katedral sudah melakukan berbagai rangkaian untuk menyambut Paskah sejak sepekan belakangan ini. Dimulai dari Rabu Abu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, dan juga kemarin sudah ada prosesi dari Misa Krisma, di mana dilakukan pada pagi hari di hari Kamis, dan juga Kamis Putih atau Misa Kamis Putih dilakukan kemarin juga ada 3 sesi ditambah dengan 1 sesi Tugurani, serta di hari ini Jumat Agung prosesinya adalah sudah dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Yang sedang kita saksikan ini yakni adalah prosesi Jalan Salib. Nanti akan ada 3 momen ibadat yang bisa diikuti oleh umat Katolik dan juga Kristiani. Ibadat 1 akan dilakukan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, ibadat kedua dilakukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga ibadat 3 pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan kapasitas 3.000. Dan untuk masyarakat yang ingin datang, mereka bisa datang tanpa registrasi jika mereka beribadah di luar sini. Sementara kalau ibadah di dalam tetap harus melakukan registrasi melalui Gereja Katedral terlebih dahulu. Kemudian nanti ada juga misa malam Jumat Agung yang sudah dilaksanakan, setelahnya akan dilanjutkan dengan Misa Malam Paskah, di mana misa akan dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, Misa 1 ini pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat besok, dan juga akan ada Misa 2 pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah Malam Paskah di hari Sabtu, di hari Minggunya barulah nanti akan ada perayaan Misa Hari Raya Paskah yang akan digelar di Gereja Katedral, dengan tahapan juga Misa Paskah pagi yakni pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga akan ada Misa Paskah yang pontifikal, ini di mana nanti akan digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, serta Misa Paskah pagi juga akan dilanjutkan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, sore di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekali lagi, karena kita sudah semakin membaik kondisi dari pandemi COVID-19, sehingga nanti pada saat umat Katolik dan juga Kristiani ingin beribadah misa di Gereja Katedral, mereka bisa langsung datang tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu, dengan catatan mereka ingin melakukan ibadah di halaman ataupun di latar ataupun di Plaza Maria yang ada di katedral. Untuk masuk ke dalam, mereka tetap harus melakukan registrasi. Tentunya tahapan-tahapan dari misa yang akan dilakukan pada tahun ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga nanti umat Katolik bisa tetap beribadah, tetap dengan nyaman dan juga khusyuk. Demikian laporan saya terkait dengan misa untuk tahun ini. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi seluruh umat beragama di Indonesia dan juga menjadi simbol dari kebersamaan kita di Indonesia. Selamat pagi Indonesia, saya kembalikan ke rekan saya Gemma Tanjung di studio. Gemma, silakan.